Selamat malam, Kang Aris, Kang Imam. Saya panggil Kang Aris, Kang Imam atau Mas Aris, Mas Imam nih? Bro. Bebas ya? Biasanya bro. Bro aja ya. Bro aja. Bro di juru, bro di panto. Kok saya beda ekspektasinya ya? Apa tuh? Kalau Anda bilang bro di juru, bro di panto tuh. Biasanya suka disimbu. Ya. Oh itu iya. Ya adalah ya. Kalau bro di juru, bro di panto itu kayak Benghar yo, apa namanya kayak Oh, raya di mana-mana gitu. ada gitu ya. Oh iya betul. Iya. Mania Mega Suara, Bro Aris dan Bro Imam ini dari Kopi Kita ya, yaitu perusahaan ya, Mas. Perusahaan Brand. salah satu brand kopi. Uh-huh. Dan sebenarnya kita belum launching nih. Belum ya? Seriusan, belum launching? Wah, berarti Wow. Mega Suara emang spesial nih. Agustus spesial launchingnya ya. Iya. Mega Siap. Suara Badami spesial. Mm-mm. Sebelum launching kita sudah hadir di sini. Udah hadirkan bocoran. produknya. Bocoran. Oke, itu berarti kopi kita itu di mana? Nah, Tempatnya, terus apanya ya? Profilnya. iya. Kalau ditanya tempat, kita punya processing Iya. itu di daerah Pasir Batang, Karangsari. Heeh. Nah, untuk sementara untuk roasterinya kita di Cirebon. Sementara di Cirebon. Roasterinya gitu. Iya. Heeh. Dan Coffee Lab ya, Coffee Lab. Oke, itu berarti kopi kita itu sudah apa ya? Lama berdiri atau baru? Baru mau launching Agustus nih. Kalau kopi mah ya? Iya. Oh. Kopi kita baru rencana launching Agustus. Sepertinya kopi kita itu betul nggak adalah investor di sebuah desa? Nah, ini ceritanya panjang nih. gimana? Saya sebelumnya ini kita nih dari kopi kita ngasih apresiasi dulu ke Badami nih terutama karena kalau kopi kita rencananya baru O2O ya di empowering desa ini dari aspek bisnis gitu. Kalau kita lihat nih Badami nih triple O kayaknya nih, off air, online dan Ya. offline gitu ya. Kelihatannya nih seperti ini. Sebetulnya saya Bung Rio dengan Bro Bebeng juga sudah lama gitu di empowering desa gitu. Bapak aktivis desa. Aktivis desa juga. Oh, saya beliau. baru tahu ya. Aktivis desa juga beliau ini. Hampir sama dengan kutu loncat lah ya. Kebetulan saya. Jadi luar biasa sekali ini. Kalau istilahnya sih kalau kopi kita nih baru dua langkah juga baru mau gitu. Iya. Kalau Badami kelihatannya udah 3 langkah gitu. Amin, udah amin. duluan. Ya. Baru episode 7. Oh, episode 7 ya. Oke. Berarti masih seumur jagung juga lah. Ya, oke. Di kopi kita, Mas Imam, Mas Aris itu posisi sebagai apa nih? Nah, saya sendiri sebagai Busdep, Business Development dan Product Manager. Imam sendiri di Marketing Manager. Oke, kalau gitu kita ke Busdep dulu ya, lebih spesifik ke Busdep dulu. Ya. Ceritain deh gimana sih kronologinya gitu ya, kronologinya awal-awalnya kopi kita mau terjun ke desa gitu kan, ini Badami nih bersama Desa Ngomong Indonesia, gimana ceritanya? Jadi kita cari korelasinya nih ya, Ya, bukan betul. cocokologi pun, tapi emang tadi saya awal sampaikan bahwa istilahnya sih kita ada chemistry nih dengan Badami nih. Sebelumnya juga saya udah dengar gitu mengenai Badami. Dalam artian kalau mungkin Badami dari segi movementnya, dari segi off airnya, dari segi online-nya. Nah kalau kita mungkin dari segi produk, dari segi bisnisnya ya. Jadi Iya, kita betul. seperti kita ketahui bahwa pemberdayaan desa, masyarakat desa itu sebetulnya bukan hanya tugas pemerintah. Seperti di Nawacita itu, dalam artian mereka istilahnya sih bercita-cita untuk membangun negara Republik Indonesia ini dari pinggiran ya, Iya, dari desa-desa, dan itu bukan hanya stakeholder pemerintah, tetapi ini stakeholder swasta juga harus ada penyeimbangan gitu. Nah, seperti kita nih sebetulnya dalam frame yang sama, kita dari pihak swasta
istilahnya sih melakukan balancing lah, penyimbangan antara bisnis dan pemberdayaannya gitu. Tapi dari sisi swasta nih gitu. Dan ini bagus sekali, istilahnya sih kita matching sekali nih, artian klik sekali gitu. Nah cuman di sini kadang-kadang kita lupa, maksudnya lupa tuh jadi yang dianggapnya pemberdayaan itu dari segi manajemen pun itu manajemen yang baik, menciptakan produk yang baik segala macam itu juga adalah salah satu aspek yang harus diperhatikan gitu. Sementara di desa sendiri karena ini masih hanya pemerintah yang notabene-nya yang seolah-olah berkewajiban gitu pemberdayaan masyarakat desa ini. Jadi seolah-olah ini kadang-kadang ada persoalan persepsi bahwa dari pihak swasta pun dianggapnya pemerintah gitu dengan kultur pemerintah itu gitu. Berarti kalau gitu menunjukkan bahwa swasta pun peduli terhadap desa ya? Ya Badami sendiri saya kira ini udah termasuk program yang bagus sekali. Jadi kemarin dari stakeholder swasta seperti halnya Kopi Kita melakukan pemberdayaan kan, isinya pemberdayaan masyarakat. Cuman bedanya mungkin kalau Badami sendiri program yang tadi saya sampaikan off air, online dan offline-nya gitu. Kalau kita dari aspek profesionalisme dalam menciptakan produk. Menciptakan produk. Biar lebih jelas gitu ya. Biar lebih jelas lagi. Kopi Kita itu di dalamnya itu siapa? Maksudnya tadi ada korelasi sama desa gitu kan. Pemberdayaan desa juga. Betul, boleh mungkin disebutin lebih konkret lagi siapa saja yang ada di dalam Kopi Kita itu. Pihak desanya siapa, kemudian investornya juga siapa. Betul. Nah gini, kalau di mapping, jadi Kopi Kita sendiri adalah salah satu brand kopi specialty. Nah, di sini specialty ini Kopi Kita akan mengangkat kopi-kopi dari lokal daerah masing-masing. Jadi seperti ini wawasan umum bahwa kopi nanti nyampe ke sana ya, siapa aja yang di dalamnya gitu. Nah, jadi Kopi Kita ini aspeknya dari hulu sampai ke hilir. Dari hulu melibatkan processing, hilirnya melibatkan termasuk di dalamnya ada roastery dan sampai ke kedai, sampai ke barista kelas dan seterusnya gitu ya. Jadi bukan hanya kedai gitu. Bahkan kita ada paket-paket bisnis kopi. Nah, kita korelasikan dengan siapa-siapa aja dan apa korelasinya dengan pemberdayaan masyarakat desa itu gitu. Nah, tadi awal saya bilang bahwa dalam artian salah satu aspek bisnis, manajemen produksi itu juga perlu disampaikan ke masyarakat. Manajemen yang baik segala macam itu merupakan salah satu inkubator, salah satu inkubasi untuk mengangkat masyarakat, wawasan masyarakat dalam manajemen, baik di produksi dan lain. Nah, Kopi Kita itu salah satunya ada di hulu. Nah, inilah yang istilahnya sih yang sering beririsan dengan masyarakat gitu, karena processing itu dari mulai pertanian sampai ke pengolahan kopi. Nah, otomatis itu masyarakat itu sendiri yang mengelola gitu, yang mengelola. Jadi kita menginkubasi masyarakat, menginkubator masyarakat supaya masyarakat bisa mampu untuk memproses kopi, mengolah kopi. Sedangkan proses pengolahan kopi sekarang kan banyak nih Pak. Iya betul. Ada full wash, ada natural, ada wine, ada honey. Nah, jujur Kopi Kita baru dua basic, yaitu full wash dan natural. Nah, berkaitan dengan siapa saja di dalamnya, nah kita itu akan diserahkan ke penduduk lokal di situ yang prosesingnya, sehingga mereka dibentuklah koperasi. Bentuknya koperasi. Jadi kita untuk prosesinya, untuk prosesinya kita menyerahkan kembali ke masyarakat itu untuk pemberdayaan masyarakat dalam memproses kopi. Jadi nanti pada akhirnya seolah Kopi Kita kerjasama dengan koperasi itu. Padahal koperasi itu sendiri kita sponsori, kita bangun dari awal. Jadi kita kasih modal tempat, kita kasih modal mesin gitu sih koperasi. Jadi sehingga di masyarakat sendiri itu tidak hanya koperasi itu hanya simpan pinjam saja misalnya, tapi ini ada bidang baru gitu. Maksudnya dalam artian kalian bisa deh bukan hanya simpan pinjam saja deh kalau koperasi, misalnya semacamnya itu tadi produksi kopi processing, jasanya gitu. Nanti dari pihak Kopi Kita ini
menyediakan tempat, menyediakan peralatan, bahkan menyediakan permodalan awal untuk pembeli. Tapi seolah itu kontrak gitu. Jadi kontrak koperasi ini kita inkubasi nih supaya berdiri gitu. Silakan anggotanya dari masyarakat itu sendiri gitu. Nah nanti kita kasih bantuan tempat, kita kasih pinjam peralatan. Nah untuk modal awalnya kita juga menyerahkan modal untuk seolah pembelian green bean hasilnya gitu. Oke. Begitu Proses ininya sendiri, Oh. Bung Aris, Gambarannya. proses ininya sendiri, apakah dari desa mengajukan proposal permohonan ke Kopi Kita atau ke swasta itu ya, biar si Mania Mega Suara juga atau desa-desa juga di Kuningan tahu gimana sih prosesnya? Apakah dari desa dulu mengajukan ke investor atau Ya, ke swasta atau dari Kopi sebaliknya? Kita langsung menunjuk desa-desa yang Iya, udah iya. berpotensi misalkan. Betul. Ya ini menarik sekali. Jadi kalau potensi desa itu sebetulnya banyak pada dasarnya. Potensi desa banyak ya. Betul. Nah, pertama itu perlu digarisbawahi bahwa apalagi di Kuningan gitu. Nah, yang kedua adalah adanya kemampuan membuat bisnis plan, Pak Bro. Ini yang jadi kendala. Kadang-kadang di desa itu istilahnya sih banyak potensi, tetapi mereka tidak ada kesadaran untuk membuat perencanaan bisnis yang matang. Tidak bisa menguraikan dalam sebuah bisnis plan gitu ya? Betul. Nah, maka kami yang Di- berkaitan Kopi Kita ini istilahnya sih ya kita bantu juga membuatkan bisnis plan-nya, membuatkan Oh, bisnis oke. plan-nya. Dalam artian nih koperasi ini termasuk salah satu adalah program yang kita buatkan bisnis plan-nya, buatkan bisnis plan. Ya minimal pada kenyataannya itu nanti disesuaikan dengan kultur yang ada di situ segala macam. Cuman minimal ini udah nyampe ke mereka gitu. Ini sudah nyampe ke mereka bahwa kalau misalnya ini mau panjang, mau langgeng lah istilahnya bahasa Iwanya, kita harus punya planning yang terarah gitu. Jadi kita mau bisnis apa nih gitu. Nah, berkaitan dengan kopi karena kita kopi, ya oke, kita buatkan bisnis plan di bidang kopi dari mulai sementara yang di situ karena processing. Jadi bisnis plan berupa processing. Prosesingnya ya. Nah, untuk penawarnya sendiri, apakah dari Kopi Kita juga udah punya paket-paket penawaran nanti untuk desa-desa yang mau kerjasama, atau juga masih menunggu masukan-masukan juga dari desa yang memang mau bekerja sama nantinya? Boleh. Gini, intinya sementara jujur nih Pak Bro, balik lagi kenyataannya nggak mudah Pak Bro. Ini nggak mudah. Ini nggak mudah. Jadi empowering masyarakat itu, empowering desa itu nggak mudahnya. Kenapa? Karena melibatkan Kultur. manpower, melibatkan orang Iya, gitu. betul. Nah, di mana yang tadi mereka bisa jadi tidak tahu mengenai bisnis plan dan lain-lain. Sekarang dikasih itu jadi tidak mudah. Ini harus lamun disuapan mah kudu setik-setik Ya, harus betul. setik gitu. Sampai paham betul ya. Sampai paham betul. Ya. Sehingga untuk bisa mencapai sesuai dengan koridor bisnis plan itu nggak mudah. Jadi dari mulai proses sosialisasi bisnisnya itu sendiri, dari mulai proses pengawasan produksi gitu, sebelum itu bahkan pengadaan barang pun gitu. Ini nggak mudah, kenyataannya nggak mudah, nggak semudah itu. Karena ya itu disinilah justru yang uniknya adalah ya saya yakin Badami pun mungkin seperti itu, mengalami seperti itu. Jadi banyak ininya lah, banyak gimmick-gimmicknya di lapangan itu gitu. Oke, dan memang tidak semudah membalikan telapak tangan karena dalam betul. sebuah perjuangan itu ada dinamika dan juga ada penuh dengan onak dan duri yo. Dan harus berguling-guling, Ini dalam banget penuh darah dan keringat gitu. Iya. Iya, emang apalagi ada kaitannya sama pemberdayaan manusia juga gitu ya. Iya. Yang namanya apalagi tadi terlibat harus ada koperasi dan lain sebagainya, otomatis banyak orang yang terlibat dan dari berbagai macam kepala harus satu tujuan juga ya. Mas Imam bisa menambahkan Mas, bagaimana kronologinya? Tadi boleh melengkapi dari argumen Bro Aris. Swasta atau investor yang datang atau desa yang datang atau gimana Mas? Ceritanya tuh lebih Kita melihat ke ini ya, sebelum kita lebih melihat ke potensi yang ada di desanya dulu. lihat dulu potensi ya. Iya,
potensi yang ada di desanya itu apa nih yang bisa kita gali, apa ini yang terutama dalam hal ini terutama kopi, benar juga karena kita bergeraknya dari specialty ya, kopi specialty. Berarti kopi kita menjelajah dulu nih, cari-cari kopi di Kuningan. Betul. Dan cita-cita kita ialah sayang gitu Kang, kopi Kuningan ini sebenarnya sudah ada sejak dulu ya. Dan sayang kalau kita nggak angkat gitu kan. Betul. Dan kita juga prihatin di kedai-kedai lokal masih banyak yang menggunakan kopi-kopi dari luar. Ini Dari butuh luar. sebenarnya kesulitan kopi Kuningan ini lebih butuh ke apa ya, komitmen konsisten ya, harus betul. konsisten itu memenuhi kebutuhan lokalnya. Ini sayang kalau nggak kita angkat gitu. Betul. Sementara kopi-kopi di Kuningan ini itu jenisnya nggak kalah sama kopi-kopi dari luar Kuningan sendiri. Berani bersaing ya. Berani banget bersaing. Dari sisi ketinggian pun kita dapat Punya ya. dari betul. rasa dan segala macam. Jadi kita berusaha mengangkat potensi yang ada di desa, terutama karena kita bergeraknya dalam bidang perkopian ya, perkopian gitu. Jadi kita berusaha mengangkat kopi-kopi yang ada di Kuningan, terutama di desa-desa di wilayah Punggungan Ciremai lah terutama. Iya. Khususnya itu. Dan akhirnya klik ketemunya di desa mana, Mas? Untuk awal ini kita klik ketemunya kebetulan ada di Desa Karangsari, yaitu ada namanya Blok Pasir Batang. Desa Karangsari, Karangsari. Kecamatan Dharma, Iya. Kabupaten Kuningan, yo. Iya betul. Oh, Mania Mega Suara juga harus tahu nih. Dan selamat malam rekan-rekan Karangsari nih. Ya. Halo. Ada Destana, Ocid, Sade ya. Iya, ada Oke, masyarakat Karangsari. Terus setelah dengan Karangsari gimana prosesnya, Mas? Bahas udah, wah di Karangsari berarti ada potensi kopi banyak ya? Oh, banyak. Mm-mm. Banyak. Bagus karena di Karangsari pun terutama di Blok Pasir Batangnya itu rata-rata itu Arabica semua ya, di ketinggian 1200 mdpl. Mantap. Iya, itu banyak potensi, masih banyak potensi yang ada di sana. Sayang kalau nggak kita gali, tapi galinya ini bukan gali-gali untuk merusak, bukan. Gitu. Justru menggalinya itu memberdayakan masyarakatnya supaya berpikir sama-sama lah kita menjaga alam gitu kan. Oke. Iya, betul. Nikmatin hasil bumi, ya biji tanam kembali. Berarti termasuk di dalamnya juga edukasi soal pemeliharaan tanaman kopi dan lain sebagainya Betul juga sekali, ya. betul sekali. Ya. Gimana sih caranya kita, misalkan kita mau mengambil hasil dari alam terutama kopi, tapi kita harus juga bisa merawatnya gitu. Jangan Betul. asal ngambil aja kayak gitu. Kita harus bisa merawat dan juga ya kopi itu menurut saya itu mempunyai rasa, dan setiap yang punya rasa pasti mempunyai nyawa. Sama aja kopi juga punya nyawa yang harus kita pelihara. Betul. Ya. Sebelum ada kerjasama dengan Pasir Batang atau dengan Desa Karangsari, yang terlihat oleh rekan-rekan kopi kita atau dari investor melihat potensi kopi di Pasir Batang seperti apa? Masih berantakan atau masih sudah sudah tertata atau gimana? Mungkin Bro Aris nih yang Iya. Yang ke lapangan. Ya. Apa perlu diceritakan kronologisnya nih? Disingkat aja, Disingkat aja ya. Ya, intinya jujur mungkin Bro Bebeng juga sempat ikut juga dalam proses pencarian kopi ini. Sebetulnya di daerah Punggungan Ciremai itu kan ada beberapa desa yang memang sudah memberdayakan kopi, Bro. Nah, cuman saya kebagiannya istilahnya sih ada peluang nih di Karangsari ini. Belum ada yang secara serius mengelola kopi di situ. Linggasana udah sama rumah kopi. Yang rumah kopi Jonas, ya, yang kita ngobrol. betul. Di Cibunar ada Alpin. Adit, ada Alpin dan lain-lain. Ciburum ada Pak Koko. Di Palutungan, wah udah banyak udah. Nah kebetulan kita ada ini nih, ada peluang gitu, ada space di sini, ada yang belum secara konsen fokus untuk melalui kopi di daerah situ. Iya, betul. Jadi kita masuk situ gitu. Dan kopinya ya
ya itulah nanti ada kopi, bahwa kopi itu walaupun satu jenis ditanam di daerah sini rasanya akan beda dengan yang ditanam Iya. di daerah B. Betul, betul. Seperti itu. Melihat potensi kopi yang ada di Desa Karangsari tadi, apakah masyarakatnya memang sudah terbiasa tanam kopi atau memang itu ditemukan liar begitu saja, atau seperti apa? Nah, sebetulnya hanya baru beberapa itu kan tadinya awal kan dulunya itu perkebunan teh. Dulunya perkebunan teh, terus ganti ke kopi. Nah, bahkan kopi itu sudah mulai hilang, sudah mulai berkurang gitu, sudah mulai berkurang. Dalam artian hanya beberapa orang saja gitu, nggak sebagian besar. Dan jujur ini sudah berkembang, kita sudah berkembang. Bukan hanya daerah situ saja yang kita grab gitu, maksudnya kita ambil gitu. Dalam artian kerjasama dengan desa-desa sekitarnya juga. Jadi ini udah masuk tingkatnya udah tingkat kecamatan Dharma gitu. Kecamatan Cuma Dharma, tempat prosesingnya di blok Pasir Batang gitu. Isinya kita sementara kita regionnya adalah region Pasir Batang. Kita ini belum launching nih, belum launching. Belum nih. launching ya? Insya Allah akhir Agustus. Coming soon ya, Agustus ya? coming soon, akhir Agustus. Oke. Jadi ini kita masih riset, masih profiling kopinya sendiri. Dalam artian kita nih Arabica, dan kita masih baru satu region Karangsari gitu. Jadi dalam artian ini kopi Karangsari dan itu pun masih Arabica dan itu pun masih full wash. Dan itu pun masih full wash. Nah, dalam artian kita masih profiling nanti di roastingnya apakah medium atau medium to dark. Nah, terus di greennya juga apakah nanti di medium atau apakah di espresso. Kita masih riset masih. Jadi ini versi beta lah untuk kadang-kadang orang simple aja mana produknya. Padahal nggak semudah itu gitu, nggak semudah itu. Ternyata butuh riset juga ya kalau untuk kita mau mengeluarkan sebuah produk, apalagi kopi gitu ya. Betul. Karena banyak juga varian-varian olahannya juga gitu ya. Luar biasa kopi itu unik sekali. Jadi kopi itu unik. Tadi awal saya bilang bahwa yang pengalaman saya kopi Arabica itu satu jenis misalnya ditanam di daerah A. Nah, tetangganya di daerah B itu bisa beda. Beda rasa. Beda rasa. Ada unsur acidity-nya nanti lebih tinggi, misalnya satu lebih rendah. Nah, Betul. itu nanti itu uniknya di sana. Luar biasa sekali. Jadi untuk rasanya biar konsisten ya harus tahu dari mana dulu, terus prosesnya juga harus sama juga ya untuk kualitasnya biar sama. Nah, gini, kalau kopi kita ini kopi specialty. Nah, specialty ini adalah ciri khas. Jadi rasa khas, memiliki rasa. Jadi yang akan kita angkat adalah kita nggak bisa idealis, kita selera gini kopi ini harus nggak, justru kebalik, ini akan diserahkan kembali daerahnya. Kita cari, kita riset bahwa kopi dari daerah situ itu akan profiling rasanya seperti ini. Iya, Jadi oke. kita akan riset gitu. Jadi kita nggak boleh idealis, maksudnya ego pribadi gitu. Kalau gua sukanya kayak gini, jadi kopi yang dari Karangsari harus kayak gini, nggak bisa. Kopi kita akan mengembalikan, akan meriset gimana caranya bahwa nih rasa originalnya seperti ini. Kalau kopi dari Karangsari, makanya jujur kita ambil metode full wash gitu. Karena dengan full wash itu si lendirnya itu si mucilage yang mempengaruhi rasa ke dalam itu dibersihkan. Iya, betul. Jadi sehingga diharapkan timbul rasa originalnya. Dan ini kompleks sekali Pak Bro. Maksudnya ini dari processing, dari air, dari jenis kopi. Wah, luar biasa sekali kopi ini. Wih, seru ya. Seru banget. Mantap. Sampai seru-serunya sudah 20 lebih 35 yo ini. Kita punya waktu sampai jam 9 nih. Kita pingin dengar cerita dari kopi kita nih. Rencana-rencana ke depan masih banyakkah? Apa nih yang terpendek atau jangka panjang mau seperti apa kopi kita ke depannya nih? Khususnya untuk pengembangan bisnis dan juga hubungannya dengan desa. Jelas kita kopi specialty, di mana kopi kita adalah semacam coffee lab, kopi specialty di mana di dalamnya ada dari hulu ke hilir, dari mulai processing sampai ke mulai roastery, sampai ke kedai, sampai ke barista school, nah sampai ke kita off air segala macam, tetapi kita di frame yang sama. Yang perlu saya sampaikan dari kopi kita ini hanya semacam role model atau contoh lah gitu, contoh. Jadi bahwa pemberdayaan di desa itu jangan hanya mengandalkan stakeholder pemerintah, bahwa kita juga
sebagai stakeholder dari masyarakat, dari komunitas terkecil di desa itu sendiri. Kalau ke desa larinya itu bisa melakukan atau memberikan sumbangsihnya untuk pemberdayaan di desa itu sendiri, bahkan secara personal pun bisa gitu. Apalagi sekarang ada semacam deglobalisasi dalam artian kita harus lebih rajin untuk mengangkat kearifan lokal, untuk mengangkat istilahnya sih potensial lokal, seperti halnya kopi kita, kopi specialty. Kita akan mengangkat kopi-kopi di lokal itu sendiri, dari mulai processing sampai ke istilahnya sih ke hilir, dari hulu sampai ke hilir, dan itu akan dikembalikan ke lokal, ke arifan lokal itu sendiri, akan dikembalikan ke masyarakatnya. Nah, dalam artian, tapi satu hal yang dititipkan oleh kopi kita bahwa kita jangan cengeng lah, dalam artian dalam bisnis, manajemen produksi itu juga merupakan salah satu aspek pemberdayaan masyarakat, dan mereka harus bisa menyesuaikan diri dengan bisnis itu sendiri. Dalam artian, dalam pemberdayaan itu enggak semudah kita hanya punya ide, tetapi dalam pelaksanaannya juga harus kita controlling, dan dalam capaian-capaian atau kita harus harus punya KPI, Key Performance Indicator, dalam artian indikator-indikator capaiannya juga harus dibuatkan gitu. Jadi ya maju terus, terutama untuk desa dan untuk Badami itu maju terus, pantang mundur. Insya Allah kita istilahnya sih alam akan berpihak kepada kita. Betul. Amin. Ya. Dari Kang Imam, dari segi marketing lah ya, boleh mungkin juga direview kembali produk yang dipunyai oleh kopi kita yang bisa diambil peluangnya oleh Mania Mega Suara semuanya, sekaligus juga kontak buat mereka yang pengen gabung. Oke, terima kasih nih kepada Badami Mega Suara. Ternyata kita satu hati satu frekuensi ya. Asik, amin. Dan terus libatkan Badami di kopi kita ya Mas ya. Oh, ya, siap. Saya tulis loh nih. Ya biar kerjasama kita selalu harmonis yo. Gitu. Betul. Kita support lah pokoknya perkembangan kopi kita, akan kita terus bantu. Iya, silakan. Untuk di kopi kita sendiri, kita selain bergerak di hulu ya untuk empowering petani dan juga masyarakatnya, kita di hilirnya juga ada